Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semua senantiasa dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan selalu semangat dalam menjalani aktivitas dan dijauhkan dari segala rasa malas ya. Karena memang itu yang kita butuhkan saat ini ya, sehat, semangat dan juga dihindarkan dari rasa malas. Baik, anakku sekalian, kelas 3 masih di materi kemuhammadiyahan. Jika pada minggu yang lalu saya sudah share materi ini ya, tapi itu masih part 1 karena pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini panjang gitu ya. Tapi nanti silakan bisa dibuka apa namanya lengkap daripada pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini di file PDF yang nanti saya share dan silakan bisa di-download dan dibuka. Nah, pada pertemuan minggu ini saya sengaja buatkan video pembelajaran berupa penjelasan begitu, dengan tujuan bahwa bagaimana kemudian kalian bisa memahami eh, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini eh, secara lebih lengkap gitu kan. Nah, anakku sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam eh, Muhammadiyah merumuskan salah satu daripada banyak hal yang menjadi acuan bagi para warganya atau para kadernya atau para pengikutnya. Salah satunya apa yang kemudian sering dikenal sebagai PHIWM yang merupakan singkatan dari Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Nah, sesuai namanya ya, pedoman hidup Islami. Artinya pasti nanti di dalamnya itu merupakan rangkaian daripada sebuah pedoman-pedoman yang isinya adalah nilai-nilai Islam, aspek-aspek keagamaan, ya baik itu yang sifatnya akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan lain sebagainya. Nah, lalu objek daripada pedoman ini siapa? Warga Muhammadiyah itu sendiri khususnya ya. Jadi ini adalah cara termudah begitu kan, untuk kemudian Muhammadiyah itu menyeragamkan corak ta'abudiyah, corak akhlak, corak daripada apa namanya aspek-aspek keislaman yang ada di masyarakat khususnya warga Muhammadiyah. Nah, kemudian dari sini kita bisa pahami bahwa kemudian PHIWM ini secara definisi sering dikatakan sebagai perangkat nilai dan norma. Nilai dan norma di sini tidak nilai dan norma yang umum, tapi yang islami. Nah, yang bersumberkan pada apa? Bersumberkan pada Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pola tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga tercermin kepribadian, khususnya kepribadian yang Islami, ya untuk apa? Untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi kalau kita bicara Muhammadiyah sebagai organisasi secara kelembagaan, memang Muhammadiyah itu punya sebuah cita-cita, punya visi untuk apa? Mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, PHIWM ini adalah salah satu instrumen, salah satu cara Muhammadiyah untuk ya menuju goalnya tadi, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, nilai-nilai atau norma yang kemudian dijadikan pedoman ini itu diambil dari mana? Nah, diambilnya dari Al-Quran satu dan dari Sunnah atau hadis dua. Jadi dari dua aspek ini khususnya ya. Jadi apa-apa yang kemudian termaktub dalam Al-Quran, apa-apa yang termaktub dalam As-Sunnah, nah nanti di dalam pedoman ini dikelompokkan sesuai tema, jadi tematik.
tidak sesuai dengan runtutan ayat atau runtutan hadis, tidak, tapi disesuaikan dengan tema. Misalkan tema akidah, akidah dalam kehidupan pribadi. Nah, oleh Muhammadiyah diambilkan dalil dalam aspek akidah di diri kita masing-masing, kita harus seperti apa? Keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Apa kata Al-Qur'an? Apa kata hadis? Ayatnya A B C D E, hadisnya A B C D E. Nah, ini dirumuskan sesuai tema sehingga mudah ya untuk digunakan orang awam sekalipun dalam memahami aspek akidah. Jadi begitu. Ini tujuannya sebenarnya untuk memudahkan saja ya, memudahkan dan juga eh, membantu orang untuk kemudian faham bagaimana sih aturan Islam, norma Islam dalam hal akidah misalkan. Nah, itu. Jadi tujuannya kan jelas di sini kan. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini, apa ini? Menjadi pola tingkah laku warga Muhammadiyah. Nah, ini kan jelas. Jadi memang ibaratnya begini, kan rata-rata semua organisasi Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, Persis dan lain sebagainya, pasti mereka punya satu corak ya, corak keagamaan yang itu ingin ditonjolkan dan menjadi ciri dari ormas tersebut. Nah, itulah yang kemudian diinginkan dari PHIUM ini, sehingga orang Muhammadiyah itu paham, oh, dalam aspek akidah kita harus begini, dalam dalilnya ini, dalam aspek muamalah kita harus begitu, dalilnya itu. Nah, sehingga apa? Orang Muhammadiyah secara wujud atau cerminan keislamannya dalam sehari-hari itu akan dan sesuai standar yang ada di PHIUM ini. Di mana PHIUM ini adalah eh, rangkuman ya daripada Al-Quran dan Sunnah yang kemudian dijadikan pedoman. Jadi begitu. Nah, makanya yang kedua di sini dikatakan apa ini? Pedoman bagi warga Muhammadiyah. Ini yang paling utama daripada tujuan PHIUM. Pedoman, ya selayaknya pedoman gitu kan. Wong kita beli barang elektronik saja dikasih buku pedoman tuh. Kita dikasih sebuah istilahnya itu eh, buku petunjuk ya yang untuk kita baca sehingga kita benar dalam menggunakan gadget tersebut sesuai dengan petunjuknya. Nah, dalam konteks organisasi, ormas, Muhammadiyah pun demikian. Ingin bahwa PHIUM ini menjadi pedoman ya bagi warga Muhammadiyah. Baik, itu terkait daripada eh, seperti apa PHIUM dan untuk apa gitu ya. Nah, selanjutnya kita fokuskan pada pembahasan landasan dan sumber dulu ya. Nah, landasannya seperti tadi kita singgung, ada Al-Quran, ada Sunnah. Nah, kalau kita bicara landasan dalam Islam, maka secara besar itu landasan dalam Islam itu ada dua macam. Yang muttafaq dan mukhtalaf. Muttafaq itu adalah landasan sumber hukum yang disepakati oleh seluruh ulama, seluruh orang yang ada di dunia. Kemudian yang kedua mukhtalaf. Mukhtalaf itu landasan hukum yang sifatnya tidak disepakati. Nah, ke yang muttafaq yang disepakati di sana ada Al-Qur'an, ada sunnah dan ijma. Sama satu empat lagi namanya qiyas. Quran ya Quran yang seperti kita ketahui, hadis juga begitu. Ijma adalah konsensus atau kesepakatan para ulama. Ya, kesepakatan para ulama terkait suatu permasalahan sehingga dari ulama manapun itu tidak ada perbedaan pendapat. Semuanya sepakat bahwa hal ini haram, hal ini boleh, hal ini dan seterusnya. Itu namanya ijma. Tidak ada perbedaan ulama dalam hukumnya. Itu sumber hukum ya. Nah, yang dicarikan landasan utama bagi PHIUM tentunya adalah Quran dan Sunnah. Adapun yang ijma, qiyas dan lain sebagainya itu nanti sebagai penunjang saja. Baik. Nah, jadi
dalam landasan PHWM ya, Al-Quran dan Sunnah ini, maka apapun yang kemudian dibahas, apalagi itu merupakan sebuah hukum, ya, baik itu halal atau haram atau makruh atau wajib atau sunnah atau mubah, maka harus ada landasannya di dalam Al-Quran atau hadis. Karena memang Muhammadiyah ini adalah salah satu organisasi Islam yang coraknya itu puritan. Puritan itu dari kata pure ya. Pure itu kan murni. Nah, maka fungsinya dia mempurifikasi, memurnikan kembali ajaran Islam. Lah memangnya ada yang tidak murni ya banyak, ya kan? Sehingga Muhammadiyah berusaha untuk bagaimana caranya Islam ini yang kita lakukan hari ini dari ritual-ritual, dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan, ini betul-betul murni sesuai yang sebagaimana dulu Nabi kerjakan, Nabi contohkan. Nah, maunya Muhammadiyah begitu. Nah, barulah kemudian sumber-sumber pendukungnya apa? Ada pengayaan dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Sebagai organisasi, Muhammadiyah punya namanya MKCH, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Punya anggaran dasar, karena setiap organisasi pasti punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, gitu kan. Punya matan kepribadian Muhammadiyah, punya khitoh perjuangan Muhammadiyah, punya juga keputusan tarjih Muhammadiyah. Nah, jadi begitu. Baik. Lalu untuk apa sih ya? Kita gali lagi kepentingannya apa untuk apa istilahnya ini dalam hal PHIWM ya. Apa sih sebegitu pentingnya sehingga harus dibuat PHIWM? Nah, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama ya, itu berupa penjabaran daripada keyakinan hidup Islami dalam Muhammadiyah. Ya. Jadi namanya ormas sekali lagi, dia pasti punya standar. Ya apa sih caranya hidup yang Islami itu di dalam Muhammadiyah? Ya, dijabarkan ini di PHM. PHM ini poinnya banyak sekali ya, banyak sekali dan sangat komprehensif. Nanti bisa dilihat sendiri di link PDF yang saya kirim juga. Kemudian yang kedua, perubahan sosial politik ya menumbuhkan dinamika dalam kehidupan. Ya, karena adanya dinamika dalam kehidupan sehingga perlu adanya sebuah pedoman yang memedomani sehingga perubahan-perubahan ini tidak keluar daripada koridornya. Kemudian yang ketiga, perubahan dalam pikiran yang cenderung pragmatis. Pragmatis ini apa? Pragmatis ini ya pemikiran yang mau praktisnya aja, mau gampangnya aja. Nah, itu penyakit zaman sekarang banyak juga ya orang-orang yang kemudian secara pemikiran itu pragmatis gitu, nggak mau ribet, nggak mau repot, nggak mau pokoknya cepat jadi, cepat ya mau praktisnya aja ya, itu pragmatis. Bahkan dalam hal agama begitu kan, tanpa mau mengkaji lebih dalam, maunya pragmatis aja deh gitu kan. Dan sehingga karena adanya banyak pola pikir yang pragmatis ini sehingga PHIWM ini juga menjadi penting agar setidaknya pedoman ini bisa memedomani orang-orang yang berpikir pragmatis itu menjadi oh ternyata dalam beberapa hal kita juga harus mengkaji lebih dalam, tidak harus sepragmatis itu gitu ya. Kemudian yang keempat apa? Penetrasi budaya ya, kurang P itu. Penetrasi budaya akibat globalisasi, yaitu apa? Karena pengaruh globalisasi di mana masyarakat itu dinamis ya, satu kota dengan kota yang lainnya, satu provinsi dengan provinsi lainnya, bahkan negara dengan negara yang lainnya itu berbaur ya tanpa ada sekat, bebas hari ini orang kemudian bersana kemari ya kan, melanglang buana. Sehingga budaya ini banyak yang kemudian masuk ya. Terutama dalam konteks agama, budaya-budaya ini kemudian banyak menggeser nilai-nilai ataupun norma-norma agama. Kalau budaya itu tidak melanggar agama, tentu tidak masalah. Tapi yang kemudian menjadi masalah adalah ketika budaya tersebut memang melanggar ataupun menjadi berbeda dengan
aturan ataupun nilai-nilai di agama kita misalkan. Nah, sehingga dengan adanya PHIWM maka untuk meminimalisir orang terpengaruh dengan budaya lain karena dengan pedoman tadi. Jadi itu beberapa kepentingan adanya PHIWM yang harus kita ketahui. Jadi yang pertama untuk sebagai upaya untuk menjabarkan ya eh, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Kemudian yang kedua untuk sebagai pedoman dalam hal aspek perubahan-perubahan sosial politik ya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian banyak orang yang berpikir pragmatis dan juga karena banyaknya pengaruh eh, penetrasi budaya atau budaya itu banyak yang masuk ke kita sehingga eh, dengan PHIWM ini kita bisa lebih punya koridor yang jelas. Nah, itu kepentingannya. Nah, ini yang saya bacakan dari tadi ini masih di seputar ininya ya. Dalam arti hal-hal yang sifatnya tentang di luar PHIWM-nya. Tapi kontennya itu nanti kita ambil sedikit dan sisanya bisa dibaca sendiri. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita coba kaji beberapa di antaranya ya. Kalau kita kaji satu persatu ini akan membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Baik, selanjutnya tujuan ya. Tujuan daripada adanya PHIWM ini adalah untuk terbentuknya perilaku individu dan kolektif seluruh anggota Muhammadiyah yang menunjukkan keteladanan yang baik atau sering disebut dengan uswah hasanah. Menuju apa? Terwujudnya masyarakat Islam sebenar-benarnya. Nah, jadi itu fungsinya masih sama untuk mencetak ya karakter ya pribadi-pribadi yang ada di anggota Muhammadiyah ini. Kemudian untuk ketika mereka sudah mampu meneladani pedoman ini dengan baik, sehingga mereka sendirinya nanti akan menjadi teladan bagi orang lain, ya kan? Nah, sehingga apa? Semakin banyak orang yang berperilaku baik, semakin banyak orang yang eh, mengamalkan nilai-nilai Islam ini dengan baik, maka ini akan memudahkan terwujudnya suatu tatanan masyarakat yang sebenar-benarnya. Jadi tujuannya itu. Kenapa dikatakan sebenar-benarnya? Karena memang PR kita sebagai umat muslim adalah itu sebenarnya. Karena kita mengaku Islam, sedangkan Islam ini agama yang begitu sempurna, agama yang begitu luar biasa, tapi kemudian kita belum mampu menjadikan Islam itu sebagai uh, pemicu ya, ataupun belum mampu menampilkan Islam itu dalam sebuah peradaban yang lebih baik begitu kan. Buktinya apa? Karena buktinya sempat viral waktu kira-kira tahun 2014-an ya. Pokoknya medio dekade ini. Ada satu penelitian yang dilakukan di Washington ya. Saya lupa di kampus apa yang jelas. Penelitian itu berjudul How Islamic and Islamic Countries. Bagaimana Islam ini ya bahasanya ya nilai-nilai Islam ini diaplikasikan oleh suatu negara. Ternyata negara yang terlihat Islami ya, justru negara-negara yang notabene negara non Muslim gitu kan. Tapi mereka punya culture, budaya, peradaban yang sudah bagus. Sehingga notabene agama mereka Nasrani ataupun non Muslim pun justru mereka yang lebih berhasil menampakkan suatu peradaban manusia yang bagus gitu. Contohnya justru kalau nggak salah dulu nomor satu itu ya negara yang paling Islami dari sisi ini itu malah Selandia Baru ya, New Zealand. Jepang juga masuk di dalamnya, Swiss juga masuk terdalam di dalamnya. Jadi negara-negara 10 besar justru negara-negara yang notabene non Muslim. Sementara Indonesia bahkan Arab Saudi itu banyak terlempar ke nomor yang jauh di belakang. Kenapa demikian? Karena di negara-negara tersebut orang lebih disiplin, orang lebih bisa menghargai, orang lebih toleran, orang lebih bisa
menghargai manusia satu sama lain dengan baik dan benar gitu kan. Yang itu sebenarnya adalah norma-norma ataupun ajaran-ajaran Islam sesungguhnya toh. Tapi kemudian kita yang muslim itu justru malah belum mampu untuk mengamalkan itu. Kita belum bisa disiplin, kita belum bisa saling menghargai dengan baik, kita belum bisa memanusiakan manusia dengan baik. Kita masih sering gontok-gontokan sendiri, kita masih erat dengan budaya korupsi, kita masih erat dengan budaya suap menyuap, kita erat dengan budaya banyak sekali hal-hal yang sifatnya justru kontra dengan ajaran Islam itu sendiri. Yang malah bisa menampilkan itu justru negara-negara yang non muslim. Nah, sehingga dalam hal ini Muhammadiyah sudah betul karena mereka ingin bahwa mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muslim agamanya, Islam agamanya, dan perilakunya itu pun merepresentasikan atau mencerminkan itu gitu loh. Sehingga negara ini, ketika negara ini 85%-nya adalah Muslim, nah, seharusnya negara ini menjadi negara yang sangat baik secara peradaban. Tapi kenapa sampai hari ini belum? Nah, ini PR. Dan ini yang masih diusahakan terus, salah satunya oleh Muhammadiyah untuk bagaimana mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, itu ya. Baik, selanjutnya. Nah, pandangan Islam tentang kehidupan. Ya, jadi ajaran Islam ini bersifat menyeluruh, yang satu dengan lainnya, tidak dapat dipisahkan. Jadi nggak bisa, misalkan, wah politik ya politik aja, nggak usah bawa-bawa agama, ya. Nggak bisa. Islam ini masuk ke semua ranah. Sebentar. Nah, Islam ini masuk ke semua lini kehidupan, ranah kehidupan. Tidak ada kita bisa memisahkan Islam ini, tidak bisa. Karena kemudian Islam ini menjadi way of life kita. Ya, kalau kemudian ada yang berpahaman bahwa misalkan dalam konteks duniawi ya, konteks politik, konteks kehidupan bernegara, agama itu harus dipisahkan. Ini adalah pemahaman yang sifatnya sekuler, memisahkan agama dan juga kehidupan non agama. Tentu ini tidak benar, karena Islam ini adalah way of life yang kemudian melandasi segala perbuatan dan tingkah laku kita selama di dunia. Makanya dia masuk ke dalam semua lini. Makanya di sini dikatakan apa? Meliputi bidang akidah, meliputi bidang akhlak, meliputi bidang muamalah, dakwah, ya, menyeru manusia kepada Allah, ya. Sehingga dalam bidang akidah, akhlak dan bahkan duniawi pun Islam ini masuk di dalam seluruh sendi kehidupan tadi. Nah, makanya karena untuk memulai ini, hal yang paling mudah adalah memulai dari diri sendiri, atau sering diungkapkan sebagai ibda binafsik, mulailah dari diri sendiri. Karena perubahan yang besar kan tidak akan terjadi kalau tidak diawali dari perubahan diri sendiri kan. Nah, kalau di perubahan dari masing-masing diri sendiri ini sudah semakin banyak orang yang memulai perubahan tadi, maka secara komunal, secara orang banyak, perubahan besar itu akan terjadi gitu kan. Kan nggak mungkin perubahan terjadi langsung dari orang banyak. Pasti dimulai dari satu orang, dua orang, semakin banyak, akhirnya terjadilah perubahan. Sebagaimana hijrahnya Nabi toh. Hijrahnya Nabi kan awalnya kan satu orang, dua orang, tiga orang. Semuanya hijrah, kemudian jadilah sebuah peradaban yang baru. Kan begitu. Nah, sehingga ini salah satu apa ya yang diinginkan oleh Muhammadiyah di dalam menjadikan umat Islam ini sebagai umat yang maju ya, sehingga tidak salah kemudian ketika Muhammadiyah mengambil semboyan Islam berkemajuan. Baik, selanjutnya. Nah, lalu kita masuk ke dalam konten PHIWM itu sendiri ya. Di sini saya ambilkan contoh di kehidupan pribadi ya, dalam hal aspek akhlak dan juga aspek ibadah. Nah, baik. Karena seperti yang sempat saya katakan bahwa PHIWM ini meliputi aspek kehidupan pribadi satu, kemudian kehidupan keluarga, kemudian kehidupan secara komunal di masyarakat dan seterusnya. Sehingga nanti masing-masing itu punya rinciannya sendiri. Kehidupan pribadi punya rinciannya sendiri. Bagaimana kehidupan pribadi dalam aspek akidah,
Apa saja poin-poinnya? Bagaimana kehidupan pribadi dalam aspek eh, keluarga, ya. Nanti kontennya apa isinya sendiri-sendiri. Bagaimana kehidupan pribadi dalam aspek apa masyarakat, itu juga nanti akan kita rinci satu persatu. Jadi sekarang kita coba lihat dulu salah satunya, yaitu dalam aspek kehidupan pribadi di hal akidah. Akidah ini apa? Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ideologi kita. Yang pertama, bisa dilihat prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid yang benar, ikhlas dan penuh ketundukan, ya, yaitu apa? Sebagai mukmin, muslim, muttaqin yang paripurna. Nah, kalau dari poin ini saja, ini kan kiranya jelas, ya kan? Jelas bahwa Muhammadiyah di dalam PHIUM, Pedoman Hidup Islami ini, menginginkan agar warganya itu punya prinsip hidup dan kesadaran tauhid yang benar. Iman yang benar, berarti kan iman kita harus selalu kita perbaiki. Bagaimana kita yakin bahwa eh, minimal 6 rukun 6 itu, iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada eh, malaikat Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, semuanya itu diimani kita dengan baik. Kemudian iman ini tidak dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang merusak iman, ya kan, dosa, syirik, fasik, nifak dan lain sebagainya. Nah, harus dan apa? Berupa tauhid yang benar. Landasan yang pertama, karena ini aspek akidah, maka tauhid kita harus benar. Tauhid yang benar bagaimana? Yaitu tauhid yang tidak menduakan Allah, tauhid yang mengesahkan Allah dalam arti yang sebenar-benarnya, dalam segala aspeknya, ya. Karena tauhid kita yang benar, maka kita mempercayakan dan menyerahkan segala sesuatu adalah kepada Allah. Hidup dan mati kita hanyalah untuk Allah, ya kan? Kita lahir atas kuasa Allah, kita kembali juga menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga atas berkat rahmat Allah, kita masuk neraka atas kuasa Allah juga, ya kan? Tapi kemudian, ya, itu juga harus dibarengi dengan ikhlas, ya, dan juga ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mencerminkan pribadi yang mukmin, muslim yang muttaqin. Karena muslim ini dasar saja, ya. Orang yang bersyahadat ya muslim. Tapi seorang muslim yang baik, dia mampu mengerjakan segala amal soleh, dia mampu mengerjakan apa namanya segala bentuk perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Karena ada iman. Nah, kata ada iman dia sebut mukmin. Orang mukmin logikanya tidak mungkin menyalahi aturan Allah dan tidak mungkin meninggalkan perintah Allah karena dia punya iman. Kalau kita kadang melanggar perintah Allah, kadang melupakan apa namanya larangan Allah, ya mungkin karena kadang-kadang iman kita ini datang dan pergi atau naik dan turun, ya kan? Sehingga dengan apa ya? Ditambah lagi dengan muttaqin, ya bertakwa. Takwa itu kan membentengi kita untuk tidak berbuat hal-hal yang dilarang karena ada perasaan untuk kalau saya lakukan ini saya dosa, kalau saya lakukan ini Allah marah, kalau saya lakukan ini Allah maha memberi azab yang pedih, kalau saya lakukan ini neraka itu panas. Nah, ada perasaan takwa sehingga kita menjauhi betul apa yang kemudian Allah larang. Itu contoh ya dalam aspek akidah. Coba kita lihat contoh lagi yang poin nomor 2-nya. Itu menjauhi dan menolak syirik, tahayul, bid'ah, khurafat. Nah, ini jelas. Syirik seperti yang kita tahu, yaitu apa? Menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik kecil riya. Riya itu karena kita misalkan beribadah tapi niatnya bukan karena Allah, tapi karena niatnya ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung dan lain sebagainya. Tapi syirik besar, maka itu sudah terang-terangan. Kita tidak lagi meminta rezeki pada Allah, tapi kepada setan yang di Gunung Kawi sana atau yang di pantai selatan sana misalnya. Kita meminta pertolongan bukan lagi kepada Allah, tapi kepada dukun misalkan. Nah, itu syirik-syirik besar. Tahayul, ya, ya hal-hal yang sifatnya mitos, hal-hal yang sifatnya apa namanya oh, yang tidak boleh kita yakini dan itu hanyalah sebuah ya mitos, ya kita katakan begitu, ya, hal-hal yang kita menjadi khayalan-khayalan belaka tapi kok kita yakini gitu kan.
tidak boleh. Bid'ah juga demikian. Apapun ibadah yang kita lakukan harus ada dasarnya. Nah, ibadah ya, kalau di luar konteks ibadah kita bisa berkreasi sebebas mungkin. Tapi kemudian dalam konteks ibadah kita tidak bisa melakukan ibadah tanpa dalil begitu kan. Karena para ulama menyimpulkan dalam sebuah konsep kaidah peribadatan itu apa? Al aslu fil ibadati at-tawaqquf atau al-haram. Pada hukum asal ibadah itu adalah haram. Jadi aslinya kita nggak boleh ibadah. Illa madala dalilun ala amrihi, kecuali ada perintah untuk kita mengerjakannya. Kebalikannya kalau dalam hal muamalah, al aslu fil asya'i al ibahah, hukum segala sesuatu itu boleh. Illa madalla dalilun ala tahrimihi, kecuali ada pengharamannya. Jadi karena ibadah ini pada asalnya adalah tidak boleh, dan kemudian kita lakukan itu adalah karena ada perintahnya, kita sholat perintahnya, kita puasa karena ada perintahnya. Kalau tidak ada perintahnya, ya jangan dilakukan. Makanya kita harus hati-hati kalau ibadah ini. Karena kalau tidak ada perintahnya, mau kamu sholat 1000 kali, dan tidak ada perintah sholat 1000 kali, ya tidak ada pahalanya, bahkan berdosa gitu kan. Jadi tidak ada pahalanya, karena pahalanya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan amalan yang tidak ada contohnya dari kami, itu tertolak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khurafat ya sama lah. Hal-hal yang sifatnya mitos, mistis, gitu kan. Hal-hal yang sifatnya asumsi-asumsi belaka. Nah, kita harus bersihkan keyakinan kita dari aspek-aspek tadi. Karena ini merupakan salah satu hal yang diwanti oleh Muhammadiyah dalam aspek kehidupan kita. Jadi secara tauhid harus bersih. Kalau bersih ya kita harus nggak boleh ada dalam diri kita suatu hal yang sifatnya syirik, tahayul, ataupun khurafat, ataupun keyakinan-keyakinan yang kemudian menyalahi prinsip ketauhidan tadi. Kalau sudah tauhid mengesahkan Tuhan ya sudah tauhid begitu. Kalau kemudian masih ada embel-embelnya, kita masih percaya ada kekuatan dari sana sini, kita masih percaya sama ake, kita masih percaya sama keris dan lain sebagainya, masih percaya sama kalung yang sudah didoakan dan lain sebagainya, itu syirik semua gitu kan. Kalau seandainya itu boleh, para sahabat sudah memakainya gitu kan. Para orang-orang terdahulu sudah memakainya. Orang dahulu tidak ada yang pakai begitu karena memang dilarang gitu kan. Baik. Nah, itu secara aspek akidah. Misalkan yang berikutnya dalam aspek akhlak. Nah, dalam aspek akhlak, misalkan sebentar. Nah, ini salah ya, ini bawaan daripada template-nya. Nah, yang betul yang ini. Nah, dalam aspek akhlak misalkan, yang pertama, kita harus membersihkan jiwa atau hati ke arah terbentuknya pribadi mutakin dengan ibadah tekun dan menjauhkan diri dari hawa nafsu yang buruk. Nah, ini kan sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wahyal qalb. Rasul bilang di dalam hati itu dalam diri manusia ada segumpal daging yang kalau benar semua amal perbuatannya, kalau itu buruk juga amal perbuatannya, yaitu hati. Makanya di sini dikatakan apa? Membersihkan jiwa dan hati ya dengan apa? Dengan cara ibadah yang tekun dan menjauhkan diri dari hawa nafsu yang buruk. Kenapa? Karena hati itu ibarat kertas putih. Ya. Kalau kemudian kita berbuat suatu kemaksiatan atau dosa, maka akan digoreskan noda hitam di dalam hati tadi. Semakin banyak perbuatan dosa yang kita lakukan, semakin banyak goresan hitam. Semakin legam dan hitam hati kita warnanya karena banyakkan dosa, maka semakin buruk hatinya. Ya, hati yang buruk cenderung lebih menuruti hawa nafsu, cenderung malas untuk berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsipnya begitu. Makanya ada konsep tazkiyatun nafas, pensucian jiwa dalam Islam. Kenapa? Pensucian jiwa atau hati yang bersih ini kemudian mampu menjadi jaminan bahwa orang yang hatinya bersih, dia akan menjadi orang pribadi yang muttaqin. Kalau dia seorang pribadi yang muttaqin, ya sudah, aman hidupnya. Tapi bagaimana caranya untuk menjadi pribadi yang muttaqin dan hatinya bersih? Caranya cuma satu, jauhi dosa. Itu aja kan. Yang otomatis kalau orang nggak berani melakukan dosa, ya pasti untuk perintah-perintah Allah dia lakukan. Karena kan kalau meninggal perintah Allah kan dosa, iya kan? Nah, itu yang contoh yang pertama ya, poin dalam aspek PHIWM. Poin kedua contohnya lagi adalah ibadah mahdhah ya. Itu sebagai sebaik-baiknya dan menghidupkan ibadah mahdhah sebaik-baiknya dan menghidupkan
Subur, menghidup suburkan amal nawafil, yaitu apa? Melakukan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh pokok, sholat, puasa, ya, itu dengan baik. Kemudian menghidupkan ibadah-ibadah yang sunnah, ya. Yang sunnah-sunnah juga kita kerjakan, tidak hanya yang wajib saja. Kembali lagi ke tadi, untuk memperkuat ketakwaan dan keimanan kita. Dan juga menghiasi diri dengan iman yang kokoh, ilmu yang luas, dan amal soleh yang tulus. Ya, jadi selain daripada itu, kita juga harus punya iman yang baik. Kalau imannya baik kan insya Allah kokoh, nggak gampang tergoda, nggak gampang keikut arus. Ya, orang lain mau pada kayak gimana ya, semonggo. Saya tetap kokoh dengan keyakinan saya, kan begitu. Ilmu yang luas dan amal soleh yang tulus. Ya, biasanya keimanan yang bagus juga didapatkan oleh karena ilmu pengetahuan luas. Karena ilmu ini adalah jendela dunia. Ilmu ini adalah uh, yang paling menentukan bagi pola pikir seorang. Ya, baik sebentar. Makanya karena ilmu ini menentukan pola pikir, sudah seyogyanya kita bisa berilmu itu dengan atau mencari ilmu dengan semaksimal mungkin. Nah itu ya, itu untuk contoh beberapa poin dalam aspek yang terdapat di dalam PHIWM. Baik, untuk ke pertemuan minggu ini kita cukupkan dulu. Nanti kalian bisa lihat poin-poin materinya atau intinya pada apa yang saya share dari file PDF tentang PHIWM ini. Baik, kurang dan lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa likulli wijah wa muwaliha. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.